Halo teman-teman sekalian, pada hari ini kita ngobrol bersama ya, ada Pak Budi dan Ibu Linda. Mhm. Sekaligus hari ini kita akan bicara mengenai spiritual dan berhubungan dengan afterlife ya, apa yang terjadi sesudah orang meninggal. Jadi ini kita open discussion aja, jadi mengenai dan saya akan jawab dari apa yang saya pernah mengalami dan apa yang saya tahu aja. Kalau yang saya nggak tahu, saya akan bilang saya nggak tahu. Ya, ya. Ya, Gimana ya kita langsung nyambung aja juga nggak apa-apa ya. Ya, Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi juga kan ya. ya, nah, Jadi banyak sebetulnya yang kita ingin tahu juga, terutama kita nih yang orang-orang awam gitu ya, yang tidak tidak terutama yang tidak pernah merasakan atau mungkin ada yang pernah merasakan, ada yang bisa merasakan tapi tidak bisa melihat juga ya kan, atau sebaliknya gitu ya. ya, Kalau bisa melihat pasti bisa merasakan ya tentunya ya. ya, Tapi kalau yang kadang-kadang ada juga orang yang bisa merasakan tapi dia tidak bisa melihat, ya ya. kan. Nah sebetulnya juga sekedar ngobrol aja, kita juga penasaran sebetulnya, ya kan. Oke, ya. Sebetulnya you itu yang bisa melihat atau bisa merasakan atau harus tunggu sesuatu dulu baru bisa. Nah, ini cukup unik ya. Jadi Ya, kalau kalau saya kebetulan memang dari dulu ibu saya itu dari saya masih kecil tuh kadang-kadang suka ngeliat ibu saya. oke. Nah, saya untungnya saya enggak. Saya enggak dari kecil enggak ngelihat. Nah, terus Oh, mulai sekitar SMP SMA mulai kadang-kadang ngelihat dikit-dikit. Nah, itu ah, takutan banget tuh. Takutan banget tiap kali ada kayak gitu tuh bangun keringetan gitu. Terus waktu udah mulai kuliah tuh udah mulai kayak masuk area yang kasarnya bodo amat. Kayak tuh ada di situ gitu loh. Lagi di bus nengok ke belakang ada teman saya yang tahu saya sering lihat kayak gituan terus dia bilang, "Lu jangan kasih tahu gue lu lihat apa." Ya udah gitu kan. Tapi titik baliknya itu ada hal yang cukup menarik ya. Sekitar 10 tahun lalu Januari 2015. Nah, itu kan ada terjadi suatu pengalaman yang sangat unik yang belum pernah saya rasain sebelumnya. Jadi yang saya pernah cerita di video sebelumnya juga itu saya ngelihat kayak dunia afterlife-nya itu. Jadi surga neraka, the place in between. Nah, itu baru saya sadar kayak wow, oke. Selama ini apa yang tertulis di Bible itu bukan cuman suatu pertahanan atau kiasan mengenai pegangan hidup kiasan, tapi sebagian itu adalah catatan sejarah. Jadi itu it is what it is, apa yang dikatakan itu. Jadi ada suatu realm, ada suatu dimensi yang memang ada di sana, cuman memang akses ke situnya, ya to be honest, mungkin nggak semua orang berkesempatan untuk melihat seperti apa di sana. Jadi makanya buat saya ngelihat hal kayak begini, saya memberanikan diri nih. Sesudah 10 tahun akhirnya saya kayak, oke lah, open up, boleh kita ngobrol dan terbuka. Karena biasanya paling saya cuma ngomong sama teman-teman doang. Nah, dan lucunya sesudah kejadian itu, saya nggak ngelihat lagi kayak dulu. Jadi saya nggak lagi duduk tuh ngelihat gitu, nggak. Cuman kalau di dalam doa, jadi kelihatan. Tapi waktu di dalam doa itu jadi kelihatannya bener-bener real banget ya. Kalau dulu itu gini loh. Biasa saya ngelihat itu nggak ngelihat kayak begini loh. Jadi misalkan saya lagi begini nih, di samping kira-kira ya nih 45 derajat atau 70 derajat samping gini ya. Ini kalau ada orang kan kita bisa lihat. Biasa saya ngelihatnya kayak gitu. maksudnya dari sudut-sudut mata gitu Samping ya. mata, iya. Ada sesuatu yang lewat atau toto ada cewek duduk di situ. Pernah kejadian lucu. Saya ke kantor pagi. Saya lagi bikin kopi. Saya lihat ada cewek duduk di meja. Potongan badannya bajunya potongannya tuh bagus, menarik. Saya lihat gini, nggak ada orang. Oh ya udah, saya udah tahu nih. Pergilah saya ke ruangan saya yang paling dalam. Karena waktu itu desainnya paling dalam banget. Nggak berapa lama datang satu orang. Oh dia keringetan. Teman saya datang keringetan. Terus saya bercanda sama dia. Bro, lu kenapa baru ngeliat setan? Saya gituin pakai bahasa Inggris ya. Dia bengong. Terus dia bilang, barusan ada yang panggil saya. Terus saya ambil minum kopi. Saya bilang, cewek kan? Lu tahu dari mana? Gitu. Terus, ya di situ kan di mejanya si itu. Nah, terus saya bilang si mejanya si itu perempuan yang duduk di meja itu, maksudnya yang kerja di meja itu, datang.
halo guys, dia bilang gitu kan. Lo orang ngapain nih? Oh enggak, saya tahu dia takut banget. Terus dia bilang, lu mendingan ngomong deh. Terus teman saya ini namanya Kevin, si Kevin bilang, barusan ada cewek manggil gue, gitu kan. Terus wah, cewek ini langsung duduk sebelah saya. Lu mendingan cerita sekarang, lu lihat apa? Terus gue cerita, ntar lu mau pindah meja lagi. Gue bilang, gue harus ngomong sama bos nanti. Lu pindah gara-gara setan lagi gitu kan. Kayak, gue gak mau kerja sini. Dia bilang, gimana gue kerja ada setan duduk di meja gue. Hal-hal begitu memang kejadian. Beberapa kali kejadian kayak lagi di kantor tuh ada suara orang nyanyi, hal-hal begitu ya. Dan itu bukan cuma saya yang denger. 3 orang, 2 denger. Langsung, dan satu yang nggak denger untungnya yang paling takut. Langsung suara radio saya pump up kencengin. Tapi yang satu lagi tahu, saya cuma bilang, oh itu suara dari komputer saya, bukan radio, saya mainin lagu dari online gitu. Saya kencengin tuh lagunya Shakira. Kebetulan suaranya cewek juga yang nyanyi. Shakira saya kencengin juga, biar dia nggak denger. Tapi ternyata dia memang nggak denger tuh. Memang kejadian gitu sering. Tapi itu yang lu denger itu apa? Maksudnya roh kah atau Ya, itu mohon maaf apakah setan kah atau benar roh orang yang meninggal kah atau mungkin apa ya? Angel nggak mungkin dong, ya kan? Angel mah nggak mungkin kayak gitu dong, ya kan? I don't think so ya, bukan. It's a jin kah atau apa gitu? Ini susah dibilang. Kemungkinan kalau dari bentuknya sih itu roh manusia. Tapi sebenarnya Roh gini, manusia. seharusnya roh manusia itu kan sesudah meninggal pergi ke afterlife ya. Ya, nah kita bahas itu habis itu ya. But it seems ya, saya sendiri bukan yang membuat hukumnya ya. Jadi Ya. ada roh yang sepertinya gentayangan nih kasarnya. Jadi itu roh manusia itu, ini kita ngomong serem dikit nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Boleh ya? Oke, malu masih bisa Paling tidur. buat kabur. Ya. Roh Kalau manusia udah mulai itu- diganggu. roh manusia itu bentuknya benar-benar orang dan seringkali masih pakai baju waktu dia pergi, Iya. tapi mukanya flat, Oke. mukanya nggak kelihatan, nggak ada mata, nggak ada hidung, rata mukanya. Nah itu umum. Jadi kalau roh manusia rata begitu. Jadi apparently wajah kita itu identitas yang kita dapat waktu kita dilahirin. Sorry tadi lu bilang pada Mukanya saat rata. Kita dia meninggal. dilahirin. Dia meninggal, misalnya bajunya kayak gimana, itu biasanya mereka masih pakai outfit itu, Wajahnya. tapi mukanya rata. Jadi dia punya tulang pipi gini, punya Oke. jidat gini masih ada, tapi ini mata, hidung, mulutnya hilang, rata, benar-benar rata. Oh ya. Kayak gini aja gitu, cuman di muka. Nah itu kalau roh manusia tuh begitu bentuknya. Nah kalau jin itu bentuknya aneh-aneh. Mau bentuk ikan, kebo, pohon apa itu macam-macam banyak. Nah jadi memang kalau yang bentuknya manusia rata-rata memang dari manusia. Nah itu memang ada beberapa kali encounter yang itu jiwa manusia yang masih ada di bumi. Nah ini kalau mereka ngomong dan nyanyi pun itu bahasa yang kita nggak ngerti. Tapi dia ketawa-tawa, nyanyi, ngomong kayak orang ngomong di telepon sebenarnya. Kayak gitu. Cuman bahasanya kita nggak bisa ngerti, itu nggak tahu bahasa apa. Jadi kalau misalnya contoh kayak lu lagi duduk di sini Iya. gitu ya. Lu sekarang langsung bisa lihat nih misalnya. Enggak. Ada apa gitu kanan kiri belakang gua gitu. Ada bisa enggak? Enggak. Jadi Kalau mau, harus berdoa saya. Oh gitu. Ya, kalau saya berdoa, nah kalau memang ya karena gini, semua ini tergantung dengan misinya loh. Jadi kadang-kadang orang mikir, oh dia ngelihat gitu ya. Tapi belum tentu semua orang waktu didoain tuh ada penglihatan juga. Karena tergantung dari kayak nasibnya orang itulah kasarnya begitu. Apakah itu bagian saya? Sebenarnya kejadian ya, teman saya punya adik, dia kan kronis banget kejadiannya. Itu waktu saya dikasih tahu, langsung di hati saya bilang, ini bukan kasus lu. Tapi karena kondisinya panik banget, akhirnya saya ke lokasi. Dan itu sampai teman-teman bilang, ingat Rip, ini bukan kasus lu jangan pegang. Ini sebenarnya untuk orang lain. Dan memang benar, akhirnya kan ada orang gereja segala. So, itu membukakan pintu untuk sesuatu yang lain. Jadi, itu benar-benar kasus kayak gitu, bukan saya megang. Cuman saya tetap waktu doain, saya masih lihat sesuatu. Cuman, waktu saya ada di depan rumah itu, kan kita refleks ya, kayaknya kasarnya orang lagi menderita kok kita nggak tolongin, nggak bantu. Sebentar, dia kronis itu lu bilang maksudnya dia lagi sakit atau dia lagi kenapa gitu? Well, dia kemasukan parah banget. Oh dia kemasukan, Ya. kerasukan. Dan kasihannya adalah dia sendiri secara hardware punya gangguan jiwa. Dia punya gangguan jiwa dan punya gangguan demonik lagi. So ini double. Jadi dia harus ditanganin dengan medis dan spiritual. Cewek, cowok. Cewek. Oh. Cewek. Itu kondisi kalau dari selama pengalaman 10 tahun terakhir itu yang bisa dibilang paling berat sih. Itu ceritanya gimana? Maksudnya sekarang dia masih muda, udah tua atau terus kenapa dia 30-an. bisa begitu? Dia gitu? umur 30-an, dia melalui suatu level depresi.
dan memang dari kecilnya itu dia punya tendensi untuk negative thinking, stresnya tinggi. Oh. Nah, dengan dia udah makin berumur, tekanan hidup makin besar kan, terus ada hubungan cinta dan lain-lain. Nah, yang terjadi paling salah itu adalah dia sempat pakai dukun. Nah, terus membuat suatu kontrak dengan sesuatu. Nah, ini yang jadi masalah, kontrak dengan sesuatunya itu. Nah, kontrak dengan sesuatu dan kelihatannya something goes wrong, malahan dianya yang kena poses. Nah, waktu dia kena poses itu Toto ngomong bahasa Jawa. Itu orang nggak bisa ngomong bahasa Jawa. Toto ngomong bahasa Jawa. Ngomong, nama saya ibu siapa gitu. Ngomong bahasa Jawa beneran. Jadi ngomongnya sama bule lagi. Waktu itu pasurnya bule yang nolongin dia. Dan itu memang kita 4,5 jam di situ. Itu satpam-satpam di sana udah tahu semua. Sorry, saya potong nggak apa-apa ya, maksudnya. Dari mana kalau you tahu dia kemasukan? Maksudnya kan kadang-kadang gini ya, kadang-kadang bisa aja juga orang gangguan mental atau apa gitu kan, bisa aja kan gitu. Iya, bisa. Apa dia menunjukkan gejala-gejala yang nggak normal atau gimana? Bedanya apa sih sebetulnya? Sebenarnya gini, ini susah banget saya jelasin, tapi basically energi, ya energi. Kalau orang yang bisa dibilang kayak melihat dan segala macam itu, mereka punya suatu kepekaan. Contohnya gini, kayak di ruangan ini ada wifi. Tapi kalau kita nggak punya handphone, kita nggak tahu ada ruangan ini ada wifi-nya. Kalau kita punya handphone, di handphone dia kasih tahu nih wifi-nya ini 3 bar kah, 1 bar kah, 2 bar kah, ya kan? Jadi kalau orang bisa ngerasain, sebenarnya kita bisa langsung ngerasain energinya dia ini kayaknya bukan tenaga orang nih. Tenaga makhluk kayak gitu tuh dingin. Kita tak langsung, ini sesuatu salah. Berasa. Dan hebatnya makhluk-makhluk begitu, mereka bisa ngumpet. Jadi kalau mereka ngumpet, katanya orangnya doang. Benar-benar harus didoain, dikorek sampai satu titik Toto keluar, itu kita doain juga mungkin bisa jam lebih ya. Baru keluar, baru terasa tuh. Nuansa satu ruangan berubah semua langsung. Terus dia ngomong bahasa Jawa. Jadi kita langsung, dia nggak bisa ngomong bahasa Jawa, tapi Toto ngomong. Jadi itu memang agak unik ya. Itu suaranya berubah, kelakuannya berubah, sorot matanya berubah. Jadi semua itu memang real, itu terjadi. Dan hal begini ini, saya malah orang dulu orang sangat logika ya, sangat skeptis juga. Kadang-kadang saya ngelihat orang jualan gereja sampai harus kayak gitu ya. Saya memikir gitu, kayak ini kan umat-umat sendiri suruh aja teriak-teriak gitu kan. Nggak tahu ini kejadian di depan mata saya sendiri. Kita lagi doa bareng, bayangin lagi doa bareng gini, tahu satu orang teriak-teriak, mata melotot, teriak-teriak, nginjek-nginjek lantai gini, kencangnya bukan main, bung 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 bung. Dari situ saya sadar kayak, wow, oke, sebegitu realnya kondisi ini gitu. Nah ini memang kasus-kasus begitu terjadi. Sebagian besar sih mereka fine ya, tapi ada yang ini memang paling kronis karena dia hardware software-nya kena. Dan kalau kita lagi doain orang, sebenarnya ada hal yang cukup menarik. Ini nyambung-nyambung anime dikit nggak apa-apa ya? Kalau nonton film anime Demon Slayer ya, itu ada cerita yang orang masuk ke mimpi, cerita yang kereta api. Orang masuk ke dalam mimpi. Di dalam mimpi itu dia nanti masuk ke satu ruangan khusus yang dimana jiwanya orang itu sebenarnya terletak. Dan itu ada beneran. Saya juga hebat, kadang-kadang film anime ini hebat juga. Riset itu pasti. Jadi di dalam jiwa seseorang itu ada satu rumahnya mereka sendiri, rumah jiwanya itu. Dan entah kenapa kalau yang biasa saya temuin, saya doain, entah kenapa ya, mirip-mirip. Biasanya kalau nggak di pinggir danau, di pinggir laut, ada rumah satu, dan rata-rata cuman rumah kayu, atau rumah yang cukup standar. Di belakang biasa ada gunung atau ada bukit. Biasanya begitu. Tapi ada juga yang aneh. Yang rumahnya aneh ada. Ada yang rumahnya kayak labirin, di dalamnya banyak ular gitu. Itu juga ada. Jadi itu di dalam jiwa manusia. Itu di dalam jiwanya dia. Jadi bersih, kotornya jiwa dia. Nah, itu kayak di Demon Slayer tuh unik banget. Waktu dia masuk ke jiwanya si karakter utamanya itu tempat yang kayak damai banget gitu ya. Saya nggak menutup kemungkinan itu ada loh. Bisa jadi. Itu justru orang-orang yang hatinya bersih banget tuh seperti itu. Bisa jadi, tapi saya belum pernah ketemu yang kayak gitu. Cuman saya pernah ketemu yang begitu masuk tuh kayak rumah horor. Jadi jiwa orang itu basically di dalamnya tuh terlalu banyak
beban-beban mental atau yang disebut kepahitan atau yang disebut trauma segala macam itu banyak banget sampai dia membuat suatu labirin itu, tapi dia nggak bisa maafin masa lalu dia. Jadi di dalam labirin itu penuh dengan makhluk-makhluk demikian. Dan orang itu suka banget pelihara ular. Dan di dalam labirin itu ular banyak banget. Saya bilang, ini ular warna-warni di sini. Saya bilang, lu tau nggak sih ular itu apa? Mendingan lu ganti hobi deh sama dia gitu. Maksudnya dia piara in real-nya. In real life dia pelihara ular juga. Dan di dalam hidup jiwa dia punya labirin itu juga kayak begitu. Menurut saya ya, sebenarnya pertempuran dengan spirit realm itu, karena kita tahu pegangan kita siapa, itu nggak berat. Yang berat adalah bagaimana meyakinkan si orang itu untuk bisa memiliki faith bahwa dia bisa sembuh, bahwa dia bisa melepas segala macam ini. Jadi faith yang lo maksud maksudnya apakah dia punya agama atau apa gitu? Atau apa faith-nya dalam? Faith itu gini, kalau kita baca, Karena yang kita tahu kan faith itu kan ada hubungan sama religion ya, maksudnya gue percaya Tuhan gue gitu kan, atau ini gitu. Faith seperti itu maksudnya. Iya. Percaya dengan Tuhan. Tapi just to be clear ya, kental beragama belum tentu dekat dengan Tuhan. Ya. Yang saya sering minta teman-teman itu dekat dengan Tuhan. Ya, oke. Kental beragamanya itu oke lah. Tapi kalau dia kental beragama tapi dia nggak dekat dengan Tuhan, sadar memiliki hubungan dengan Tuhan, itu sebenarnya nggak terlalu powerful. Karena dengan dia sadar dengan adanya Tuhan dan Tuhan menyayangi dia dan Tuhan berkorban demi dia, itu dia baru bisa mengaktifkan sesuatu yang udah Tuhan siapin buat dia. Banyak ya dari kita ya, itu gini, Tuhan itu very holy, ya, very holy. Tapi dengan sendirinya kita punya refleks karena dia begitu holy dan kita begitu kotor. Dengan sendiri kita naruh, oh Tuhan tuh jauh banget. Memang levelnya jauh, tapi lihat kenyataannya, Yesus turun ke bumi. Yesus nyari orang berdosa, makan di rumah orang berdosa. Jadi sebenarnya makin you berdosa, semakin anak yang hilang kembali pulang, semakin Tuhan tuh senang. Jadi jangan, saya terlalu berdosa untuk ngomong sama Tuhan. Sampai akhirnya dia give up berdoa. No, semakin berdosa. Dokter itu ada untuk orang sakit. Ya, betul. Jadi ini, Tuhan itu sangat tinggi, dan kita itu sangat berdosa. Tapi seperti hubungan bapak dan anak seberapa bermasalah pun, seorang bapak pasti pengen anaknya pulang. Bukan kayak, lu masalah banget, udah keluar dari keluarga gue dah. Nggak gitu caranya kan. Dan kita pasti maunya dia, apapun yang terjadi, you balik deh. Kayak ada perumpamaan anak yang hilang. Jadi itu sangat penting hubungan dengan Tuhan itu. Kita bukan kurang ajar ya, tapi kita sadar bahwa Tuhan tuh selama ini mau dekat dengan kita loh. Bukan cuma kita yang mau dekat dengan Tuhan. Tapi seringkali secara subconscious, ini problem banyak dari orang beragama juga, termasuk saya juga ya. Secara subconscious, kita naruh pintu. Dia yang begitu berkuasa, dan saya yang begitu buruk. Sebetulnya jadi kita yang menjauhkan ya. Iya. Padahal Tuhan datang ke dunia, kasarnya udah ngelakuin semuanya untuk deketin diri dengan kita. Tapi kitanya kadang-kadang bilang, kita tuh jauh banget sama Tuhan. Kayak gitu sebenarnya. Dia udah datang, kita yang kadang-kadang kayak, Tuhan saya terlalu begini, ya kan? Sama kayak Petrus dibilang, begitu dia ngejala ikan banyak banget, dia langsung bilang, saya nggak layak untuk engkau. Dia langsung tahu itu siapa. Karena waktu dia udah menjala berapa hari nggak dapat ikan, waktu dia keluar dapat ikan kan. Dan Yesus itu pembawaannya kan pasti nggak umum, pasti sangat spesial. So dia tahu. Lu pernah ngelihat Tuhan? Yesus pernah. Oh ya? Ya. Dalam berbagai. Kan lu bisa ngelihat, lu pernah ngelihat roh halus lah, mungkin jin atau apa gitu, angels. Iya. Even Jesus. Iya. Oh ya? It's very. Tunggu sebelum ke sana sebentar. It's very unique. Sebelum ke sana sebentar. Hati-hati, suka kadang manipulasi dari iblis juga bisa. Lu pernah ngerasain sesam yang kayak dia gak? Maksudnya pernah diganggu gak? Diganggu maksudnya? Ya maksudnya kita sebelum ngomong ke sana ya afterlife, maksudnya pernah ngerasain kayak apa ngelihat roh atau jin atau diganggu? Yo, kalau yang kemarin mah nggak pernah. Maksudnya kalau ngelihat secara itu sih nggak pernah. Plek-tipek sih nggak pernah. Oh. Cuman yang itu yang kemarin di rumah mah pernah ngerasain gitu. Yang ditiup.
Iya, ditiup dari belakang, terus dideketin begini. Tapi kelihatan muka. Enggak. Enggak. Ada ngomong apa bisa denger enggak? Enggak. Kalau ada ngomong lagi makin teror lagi. Oh, kalau kayak Kunti ketawa tuh pernah tuh, tapi di luar tuh kayak orang bilang ini. Kayak kadang tuh aku suka berasa nih kayaknya ada sesuatu, maksudnya ada sesuatu gitu yang lewat, kadang suka berasa ini sendiri gitu loh. Sensinya suka ada gitu. Tapi belum bisa, kita nggak bisa mendeteksi itu apa gitu kan ya. Tapi tadi nih bilang sama Indah nih bener. Hati-hati banget. Orang yang sering dapat penglihatan, kadang-kadang harus hati-hati. Penglihatan itu dari Tuhan atau dari iblis. Iya. Itu banyak kejadian, ada teman yang bilang, oh saya sudah bikin kontrak dengan Tuhan sekian banyak. Tapi saya tahu nih, dari pembawaan dia datang nih, energinya udah nggak bener nih. Itu actually dia udah membuat kontrak berpuluh-puluh dengan iblis. Iya. Yang Berarti dia membuat kontrak dengan makhluk yang salah. Ya. Makanya iblis, hati-hati dengan manipulasi iblis lah. Ya, iblis itu bisa lakuin hampir semua apa yang Tuhan bisa lakuin. Iya. Kecuali apa? Cinta kasih. Dia nggak bisa. Kalau iblis datang, dia nggak bisa kasih cinta kasih, dia nggak bisa kasih damai. Kalau dia kasih powernya pun dipakai untuk hal yang kayak ngebus ego, ngebus sesuatu yang ini. Tapi kalau Tuhan yang datang, kita jadi lebih rendah hati. Karena ingat, kalau Tuhan datang, jagoannya itu Tuhannya. Kita itu rendah, dan semua yang terjadi dalam hidup kita itu, semua yang baik, itu udah rencana Tuhan. So, kalau iblis itu akan menekankan ke kita, kalau Tuhan akan menekankan ke Tuhan. Gimana? Sorry, diulang boleh? Kalau iblis, itu selalu nekaninnya ke kita. Contohnya. Karena tujuannya adalah menjauhkan kita dengan Tuhan. Gini, hal yang simpel aja. Misalkan, kita berdoa. Kita berdoa dan saya bilang, misalnya dekatkan diri dengan Tuhan. Terus ada yang bilang, tapi saya begitu kotor dan saya gini. Sebenarnya itu rencana iblis juga. Kenapa? Iblis akan membisikkan untuk supaya mereka berpikir, mereka jadinya lihat apa? Konsentrasinya ke diri dia dan ke kelemahan dia. Padahal Tuhan maunya kita berkonsentrasi ke Tuhan dan kelebihan Tuhan dan gift-nya dari Tuhan. Tapi tunggu bro, sorry ya ini nggak apa-apa ya. Gue agak sedikit counter ya, tapi bukan counter, tapi lebih tepatnya bertanya sih. Ya. Kalau lu bilang bahwa misalnya tadi contoh seperti itu, kadang-kadang kalau di kebetulan gue Katolik ya, jadi gue kalau kita ke gereja kita suka ada doa yang namanya, ya Tuhan saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Ya, maka bersabdalah maka saya akan Iya, itu kan berarti kita secara tidak langsung tadi seperti contoh lu kita agak menjauhkan Tuhan. Ya kan tadi lu bilang kan, lu bilang bahwa manusia begitu, ya saya begitu kotor gini segala macam gitu. Tapi kita di gereja berdoa itu gini, yang begitu bro. Konteks itu kita harus tahu. Konteks kata-kata itu muncul dari satu orang Romawi yang memiliki seorang servant dia yang sakit parah. Nah, ini adalah testament dari kuasa. Disebutnya dengan suatu dengan suatu kuasa ya, dengan suatu kuasa. Jadi dia datang bilang sama Yesus, orang saya sakit. Terus Yesus bilang, oke, saya ke rumah kamu dan sembuhin dia. Terus dia bilang, ya Tuhan, saya nggak layak. Dia tahu akan kuasa. Jadi dia bilang, saya ini seorang prajurit. Kalau saya panggil satu orang datang, maka dia akan datang. Saya suruh satu orang itu pergi, dia akan pergi. Dengan kuasa engkau bersabdalah, maka dia akan sembuh. Jadi dia percaya akan kuasa Tuhan. Jadi dia bilang, nggak usah datang. Maksudnya ada faith bahwa dia percaya kuasa Tuhan. Iya. Kalau tadi yang lu bilang bahwa, gue kotor nih nggak sanggup, berarti dia tidak ada faith-nya. Dia berhenti di situ. Berhenti di situ. Orang ini enggak, dia bilang nggak usah datang ke rumah saya. Iya. Tapi saya yakin, berkata di sini nggak usah ke rumah saya, dia akan sembuh dan beneran sembuh. Sampai di Yesus sendiri bilang, nggak ada di umat Israel yang memiliki faith seperti dia. Padahal itu seorang Roma, seorang pagan yang berdoanya nggak tahu ke dewa apa, tapi dia percaya akan itu. Nah ini suatu sifat dari faith yang very powerful. Faith itu to believe something before it happens, dan sesuatu yang bagus ya. Ben, sorry gue tanya tadi lu bilang lu pernah lihat Yesus. Iya. Seperti apa bro? Kan banyak orang yang nggak tahu, mungkin dia nggak tahu dia melihat atau dia mungkin tidak bisa melihat. Banyak orang yang tadi lu bilang itu, gue nggak layak lihat Yesus misalnya atau apa gimana gitu. Lu bilang lu dengan PD-nya bilang bahwa lu pernah lihat Yesus. Iya. Kayak justru apa? Pandangan pertama saya yang bikin saya kaget banget, saya ngeliat Yesus. Pertama kali saya ngeliat Yesus itu kan the glory of God. Jadi Tuhan yang maha kreasi. Dimana saya lihat Yesus
itu on the top of heaven. Saya dikasih tour ke sana. Saya nggak tahu persis kalau timeline ya, karena itu kan spirit yang dibawa situ. Saya nggak tahu itu proyeksi atau karena waktu itu sangat beda di dunia ini. Jadi yang saya lihat itu di atas laut ada Yesus berdiri di atas laut, benar-benar besar dan megah, gede bukan main. Tangannya begini kayak patung di Rio de Janeiro. Terus di dalam badannya ini sebelum ada film-film Marvel yang siluet terus dalamnya ada bintang-bintang ya, ini 2015 ya, itu belum ada tuh yang kayak gitu tuh. Nah jadi Yesus muncul dengan pandangan seperti itu. Jadi ada pantulan air kayak di dasar kolam gitu. Terus di dalam badannya itu ada antariksa. Langsung di hati saya kedenger suara. Bukan suara ya, kayak maknanya bahwa apa yang kamu lihat itu infinite, luar angkasa yang infinite, itu ada di dalam saya. Jadi Yesus itu beyond infinite, di luar dari sesuatu yang kita tahu sebagai sesuatu yang infinite. Dia itu beyond-nya lagi. Jadi segitu luar biasanya kuasa Yesus. Nah dalam beberapa kejadian, dalam doa, Yesus muncul lagi. Tapi dalam human form. And he's a very tall man. Very tall man. Sama seperti yang kita lihat wajahnya di Mirip sekali, mirip. Hah? Tapi ada satu hal yang nggak tahu kenapa pelukis-pelukis itu banyak salah ya. Selain baju jubah merahnya itu sebenarnya dari kanan ke kiri. Saya nggak tahu kenapa banyak banget digambarin dari kiri ke kanan. Jadi nggak pernah saya lihat Yesus lebih dari 3 kali itu selalu kalau jubah merahnya itu dari kanan ke kiri. Saya nggak pernah lihat itu. Kalau lihat deh kalau di painting, saya kiri ke kanan. Saya nggak pernah lihat kiri ke kanan. Dan ada satu kali pertemuan yang sangat interesting. Makanya saya sering refer balik ke Bible. Ada suatu titik di mana kayak disebutnya ada satu ruangan yang di mana nyambung ke afterlife sih ya. Jadi ada satu ruangan yang unik banget. Ruangan itu nggak terlalu lebar. Paling mungkin segini. Tengah-tengahnya ada meja mirip beginilah. Mejanya bahkan nggak segede ini, paling setengahnya ini. Tapi meja ini kesananya infinite. Kita lihat gini, ini jendela full semua. Itu panjang ngeliling gitu. Saya pokoknya nggak bisa ngeliat ujung. Tapi ke situnya saya bisa lihat tuh jendela, belakang ada taman yang bagus banget. Yesus duduk di depan saya, very tall man. Saya bilang, do you love me? Terus saya sadar, Yesus nanya Petrus 3 kali, apakah engkau mengasihiku? Makanya saya bilang, oh, saya berani bilang ini apa yang saya lihat ini benar karena kata-kata ini tercatat di Bible. Terus dia kasih tangan begini. Lubang di telapak tangannya itu saya bisa masukin jempol saya loh. Itu benar-benar waktu saya lihat, wow, oke. Dan saya langsung pegang tangannya. Dan saya bilang, yes I do. Dan saya baru sadar, luka di tangannya itu bukan kayak luka 5 tahun yang lalu yang udah kering ketutup kulit, enggak. Luka itu masih merah. Dan di saat Yesus disalib, waktu dia bilang, Eli Eli sabachthani, mengapa engkau, why have you forsaken me? Dia bertukar tempat dengan anak-anak yang ditolong. Kita ini yang percaya. Tangan dia, jadi Yesus sudah memilih dengan sangat detail. Mereka memilih dengan sangat detail. Kenapa tangan dan kakinya dipaku dan lubang itu tetap ada dan darah itu tetap ada. Semua blessing itu yang paling kuat, salah satunya kontrak dan lain-lain semuanya dengan darah. Jadi waktu dia berubah posisi dengan kita, sebenarnya darah di tangannya itu, apa yang dipegang Yesus, blessed by him, right? Dan dia switch posisi sama kita. Artinya apa? Apa yang anak-anak Tuhan pegang dalam nama Yesus, di situ diberi kekuasaan untuk pemberkatan juga. Dan memberkati apapun. Tapi yang baik ya. Karena lubang di tangan dan di kaki itu, kakinya, tanah apapun yang diinjak kena darah Yesus, itu akan menjadi tanah yang dimana lu nggak bisa diganggu sama makhluk-makhluk itu sebenarnya. So if you believe that, dengan tangan dan kaki itu, untuk crown, saya masih belum dapat. Kenapa? Karena wajahnya sampai bersimbah darah semua ya. Saya nggak tahu kenapa. Tapi kalau tangan dan kaki itu udah di reveal. Why? Dan memang benar ada orang yang bilang ditusuk di sini, enggak di sini. Memang benar. Itu telapak tangannya bolong. Kaki saya nggak lihat, tapi saya percaya karena di bawah meja. Saya bilang di situ ada Yesus jalan ke sana dan nggak ada hal lain. Nah ini pilihan dia untuk jalan ke sana atau enggak, itu pilihan dia loh. Dan saya nggak bisa jalan. Misalnya ini yang disebut kayak lubang kematiannya di sini nih. Saya hanya bisa bawa dia keluar dari bibir ini dan saya nggak bisa jalan lebih jauh lagi.
Saya nggak bisa gandeng dia jalan sampai ke kota itu, nggak bisa. Cuma nyampe situ doang, dan dia nggak bisa ngomong sama saya. Nggak tahu kenapa orang-orang yang udah meninggal itu bisa lihat-lihatan, tapi dia nggak bisa ngomong sama kita. Jalanlah dia sambil ngeliatin saya ke belakang, tapi udah nggak bentar, tapi masih kelihatan ketakutan. Terus, jangan takut. Di dunia manusia, itu sekitar 24 jam kemudian, saya berdoa. Ini badannya masih di ICU, masih pakai mesin dipompa. Saya berdoa, saya lihat ini banyak orang di pinggir samping kanan kiri, itu ada yang pakai bulu merak gede banget, kayak ngipas-ngipasin, ada yang bawa palem, ada segala macam, itu berjejer orang banyak banget. Saya nggak tahu persisnya orang atau angel, jujur saya nggak tahu. Di depan dia persis, saya lihat si mertua saya itu berlutut, di depan dia persis Yesus megang kepala dia. Tapi yang paling unik apa? Latar belakangnya itu piramid. Egypt, Mesir. Jadi karena dia mulainya dari seseorang yang belum tahu apa-apa sama sekali, Egypt itu tempat Bani Israel dilepaskan dari slavery. Baru dari Egypt mereka jalan sampai ke tanah perjanjian. Jadi dia itu dari hellhole jalan sampai ke Egypt dulu, baru di sana dilepaskan dari slavery, karena di tengah jalan ini dia pasti harus melepas sesuatu. Dan Israel melepas banyak hal untuk ninggalin supaya bisa nyampe ke tanah perjanjian. Ini sesuatu yang saya pun kaget. Kenapa dia nggak nyampe di situ? Kok belakangnya piramid? Saya pun kaget. Kadang-kadang pandangan ini udah selesai pun saya masih harus, apa yang saya lihat ya? Gitu loh, kayak kenapa harus di Egypt? Itu sampai saya dalam doa. Itu kan sama kayak ini ya. Beneran yang lu bilang bahwa waktu Musa bawa warga Israel, dia kan mengembara muter selama 40 tahun sebelum sampai ke Kanaan kan. Iya. Dan selama 40 tahun itu banyak yang terjadi kan. Iya. Mereka menyembah berhala, mereka sampai si Nabi Musanya juga stres juga kan sama orang-orang Israel kan. Iya. Udah diselamatin, kok masih nyembah Baal juga kan. Sampai dikeluarin loh batu ya kan. Iya. Jadi maksud lu untuk orang-orang yang mungkin belum percaya Yesus pada saat dia meninggal gitu ya, dia harus melepaskan itu dulu semua. Iya. Harus ada hal yang dilepas gimana pun. Oke. Harus ada hal yang dilepas. Karena semua pengikut Yesus, pengikut Kristus semuanya, mereka itu, contoh cerita Nabi Elisa ya. Waktu Elijah datang ketemu Muhammad, dia bilang ikut saya. Dia itu ngebajak, kalau nggak salah punya 10 ekor kerbau. Dia itu bukan orang biasa-biasa, dia punya sawah cukup gede, dia punya kerbau segitu banyak. Apa yang dilakuin? Kerbaunya langsung ini semua sama dia, dikorbanin semua sama dia, kayu bajaknya dipakai untuk ngebakar kerbaunya, ditinggal semuanya, dan dia ikut sama Elia. Semua Petrus, semua segala macam, mereka melepas segalanya dan mengikut ke Tuhan. So, fundamentally, seorang pengikut Kristus itu Christ, family, baru job. Kalau job dulu baru Christ itu udah susah. Jadi kalau kita punya have this priority right, actually lebih bisa dimengerti. Oh. Nah, and that's yang terjadi sama father-in-law lu. Father-in-law saya, pandangan saya terakhir di situ karena apa? Saya Jadi dia melepas dulu gitu ya. So dia akan berjalan ke tanah perjanjian. But I know, saudara saya ada satu yang bilang, lu lihat dia nyampe nggak? Terus gue bilang, lu butuh assurance apa lagi? Saya bilang gitu kan. Saya lihat terakhir dia itu udah di blessing nama Yesus. Dia pasti punya kekuatan untuk jalan ke tanah perjanjian. Pilihan dia adalah untuk jalan ke kota itu. Waktu dia nyampe sana, basically dia tinggal ngikut doang, selesai. Saya bilang. Nah, jadi 24 jamnya kita, itu di sana tuh beda. Karena yang saya bilang kota itu jauh banget. Saya nggak tahu kalau di dunia spirit dia udah jalan 40 hari, 40 malam, saya nggak tahu tuh. Karena itu jauh banget. Jadi memang waktu itu agak unik. Di dunia spirit tuh, waktu itu unik. Beda. Nah. Membingungkan? Nggak ya? Nah, gimana Bu? Ada mau ditanya nggak? Siapa tahu nih? Enggak sih, masih ngikutin, bingung. Ya. So, kejadian kayak gitu ada beberapa, cuman saya nggak bisa bilang ini general ya. Saya nggak bisa bilang mastiin, bahwa nanti sesudah itu akan begini. Karena I think Tuhan memberikan kita sesuatu yang sangat personal. Karena Tuhan kenal kita lebih daripada kita kenal diri kita sendiri. Kalau yang mungkin sudah kenal Yesus, when he or she died, it's different. I mean,
Paulus. For the one who believe ya. Dia tahu persis dia mau kemana, sampai dia mau dipenggal, malah dia bilang sama orang yang mau menggal dia, udah nggak apa-apa, tenang aja. Yang mau menggal dia nggak nyampe hati, dianya udah penggal aja, udah nggak apa-apa, udah cukup. So dia welcome, he know where he's going. I mean Paul, kalau gue lihat 1%, dia probably lihat 99%. So it's totally different. So Paul knows dia akan kemana. So people with faith, mereka akan nggak terlalu masalahin mengenai kayak gitu sih. Mereka nggak terlalu masalah lagi. So they know. I think even Paul saya kadang-kadang berpikir gitu loh, kayak I know what's coming, terus kayak gitu ya. Saya juga kaget ternyata Saint Paul juga ngomong hal yang hampir sama. Terus saya waktu itu mungkin tahu ya Marimar Manuel ya, yang orang Ortodoks tuh, dia sempat ngomong juga, dia di dunia ini, this wretched life, dia bilang, if God wants to take me now. Dia bilang, I know where I'm going. Udah orang-orang yang udah sampai level gitu mah, dia udah nggak peduli, udah nggak mentingin masalah duniawi, dia udah nggak mentingin masalah gimana ya, maksudnya udah di level yang pasrah totalitas tanpa batas kali ya. Ya, dan gini, saya suka dengar orang itu juga, kadang-kadang saya bisa ngelihat dia ini real atau enggak. Karena pengalamannya unik dan mirip-mirip. Dia bilang loh, Jesus itu 6 foot berapa kan. Dia bilang memang benar tinggi banget. Yesus itu duduk di sebelah saya itu tinggi banget. Dan selalu, kalau nggak di depan, di sebelah kiri. Ada satu kejadian, pilot kalau nggak salah, dia sempat mati, tapi hidup lagi. Itu juga dia bilang Yesus itu di sebelah kiri dia. I think it has something to do with, waktu Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. So we will sit on the right side of Jesus. So dari pandangan kita Yesus ada di sebelah kiri. Sepertinya begitu. Tapi ini asumsi, saya nggak bisa ngomong persis. Cuman kalau nggak di depan, di kiri. Angel nongolnya kalau nggak di depan, di kanan. So secara hierarki, angel itu juga ada beberapa macam. Angel itu ada yang disebut kayak semacam abdi dalam, yang benar-benar untuk mengabdi. Sama ada yang diutus untuk membantu manusia. Itu beda. Wah, ini ke malaikat nih. Malaikat. Of course, we have demons, we have angels, we have God. Ya. Demon kan malaikat jatuh kan? Iya. Ya kan? Those are strong demon ya. Malaikat jatuh itu strong demon. But they are spirit yang kayak jin, kayak apa itu levelnya jauh sekali sama fallen angel. Iya, beda. Iya. Ini ngomongin angel ya. Ya. Setiap manusia punya angel. Malaikat pelindung. Sign. Ya, sign. Oh. Lu kalau lu bisa ngeliat Yesus, lu berarti udah sering ngeliat malaikat. Basically, gue sendiri nggak pernah lihat guardian angel gue kayak apa. Iya, nggak ada yang tahu. Masing-masing manusia katanya ada punya malaikat tubuhnya. Tapi lu bisa melihat Yesus, bisa melihat. Kenapa lu nggak bisa lihat guardian angel lu? Kita harus push the brake a little bit di sini. Waktu orang bilang gue bisa melihat, actually gue kadang-kadang bilang gue nggak setuju. Oke. Karena kalau bisa artinya tuh ability gue. Oke. But gue dikasih lihat. Jadi apparently at certain time waktu doain seseorang, terus suddenly dibukakan kayak ada suatu gambaran, dan kadang-kadang saya ada di situ juga dan saya benar-benar ngerasain itu juga ada. Tapi itu bukan di kondisi dimana kayak saya lihat kamu nggak bisa gitu. Jadi it's in the prayer whether God let it be or God not let it be. Jadi it's just saya cuma ngebuka. Biasanya waktu saya berdoa tuh saya ngebuka diri untuk bisa ngerasain. Dan saya nggak boleh imajinasi, nggak boleh apa. Makanya semakin saya nggak kenal orang itu makin bagus. Karena saya nggak ada prejudis. Saya tahu kalau saya lihat sesuatu tuh dari Tuhan. Karena saya nggak kenal orang itu sama sekali. Kalau udah pernah lihat rumahnya segala macam. Kadang-kadang saya malah nggak gitu. Saya agak reluctant. Karena takutnya saya membayangkan, ya kan. Nah itu yang jadi kurang baiknya di situ menurut saya. Oke. Last question dari gua ya. Oke. Jadi kalau untuk orang awam kayak gua nih yang misalnya nggak bisa ngelihat atau apa gitu, pada saat kita berdoa gitu ya, yang pertama gimana kalau kita berdoa itu kan ya kita tahu kita berdoa sama Tuhan atau ada permohonan atau apa. Kalau lu berdoa, yang lu bisa merasakan gitu, atau orang awam, gimana dia bisa ngerasain bahwa, oh ini
malaikat yang datang atau ini siapa yang datang atau jangan-jangan malah jin yang datang. What the feel? Nah, tapi tiap orang tuh persepsinya beda ya. Kalau misalnya kalau Ibu Linda, misalkan kalau ada orang marah ya, marah tapi kita nggak tahu dia marahnya kenapa. Dia menggungin Ibu, tapi dia kesel banget kelihatan dia cuma duduk doang diem. You bisa ngerasain nggak marahnya dia, energi marahnya dia bisa kira-kira ngerasain nggak? Nggak tahu. Orang tentu bisa ngerasain. Orang tentu nggak bisa ngerasain. Nah ini tergantung dengan tipe orang itu. Jadi some people mereka akan sadar adanya Tuhan melalui wisdom. Yang kayak saya berdoa waktu itu begini-begini, tiba-tiba saya ketemu si ini begini, si ini begini. Ternyata jadi begini, terus dia bilang, oh glory to God. Tapi dengan cara kayak main catur. Karena orang yang mungkin sangat logika. Tuhan akan berbicara dengan bahasa yang orang itu akan mengerti. Nah, kebetulan saya mungkin dulu sekolahnya seni. Jadi, kalau nggak dikasih lihat mungkin nggak ngerti. Jadi dikasih lihat gitu loh. Bukan karena pinter. Karena nggak pinter mungkin. Jadi dikasih lihat, nih kayak begini. Karena jujur aja, waktu itu saya depresi berat, saya mempertanyakan, Bible ini real atau konotatif atau denotatif? Ini ikon atau memang benar-benar histori? Jadi benar-benar saya dikasih lihat, nih, you lihat sendiri sekarang. You see what heaven is like. Dan saya sampai punya pendapat waktu itu, kalau orang mati, itu kayak lampu dimatiin aja, that's it, udah. You kehilangan kesadaran dan kehilangan semuanya. Feel nothing. Iya, gone. Karena waktu kita kena knockout kan gitu ya? Iya. Kayak you don't feel anything. Terus tiba-tiba you udah bangun. It just happens kayak you kena knockout, and then you nggak bangun lagi, that's it, hilang. So, saya punya teori kayak gitu. And then one day, dikasih tahu bahwa teori saya salah semua. Tunggu So, sebentar. Lu ngomong begini gue jadi ingat. Waktu itu gue pernah bawa tour ya, satu ke kota, ya. Koreksi kalau gue salah ya, ini disclaimer ya. Ya. Pernah ada satu ajaran, gue ke kota mana ya waktu itu, ke Konghucu. Dia di daerah Weifang atau di mana. Itu Konghucu kan yang sangat kental dengan kepercayaan ya, leluhur apa segala macam ya. Ya. Kalau menurut ajaran itu, apakah kalau mati ya mati aja seperti yang lu bilang, kayak mati lampu udah selesai gitu. Saya nggak tahu kalau Konghucu. Ya. Betul. Tapi gue pernah dengar ajaran itu gitu. But apparently, saya nanya itu, I was confronting the Bible, dan Tuhan menjawab saya dengan cara yang sangat gamblang, yang kayak sampai diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya udah dikasih lihat. Kalau masih nggak percaya, artinya saya super bebel. Sampai saya bilang sama teman saya, lu sekarang jadi percaya Tuhan banget ya. Padahal dulu sama aja kayak dia gitu, sama ngaco kan. Saya bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Saya udah melihat, pilihan saya apa. Saya bilang, kalau you dikasih lihat kayak gue juga, gue yakin lu pasti berubah. Saya bilang, you pasti berubah if you saw what I saw. Jadi it's very unique. Dan tiap kali you doain orang, it's very unique experience. Dan di situ kita sadar, like we have billions of people, tapi Tuhan tahu semua kita itu in a personal level. Bukan dibagi ini grade A, grade B, grade C. No. He knows us in a very personal level dan treat us dengan cara yang dimana kita akan bisa mengerti. Tapi kita hanya perlu terbuka. Kalau hati kita tutup, kita kunci, that's it. Tapi kalau hati kita buka, kan kita bisa ngerasa kayak, oh, ini menarik banget ya hal begini. Oh, ini kok bisa begini, ini bisa begitu. Actually, God is everywhere. I mean, kita pelajarin, mau belajar apapun, mau belajar biologi, fisika, apa semua, God is everywhere. Ada tanda tangannya Tuhan di situ, di semua kreasi, dalam jiwa kita, dalam biologis, semua ada. So, I think yang penting kita terbuka pikiran, terus when we read the Bible atau dalam kita berdoa, kayak tadi bilang ya, gimana kita bisa tahu setan atau apa segala. Satu hal yang setan nggak bisa lakuin adalah memberikan kita ketenangan. If you pray properly and then you feel peace, like really calm peace, that is the hand of God. Tapi if suddenly you malah teringat dengan dosa-dosa, dengan apa, semua segala macam, something else yang datang. Yeah. Because God itu Savior. Dan orang pada bilang, kayak misalkan kita bilang organisasi, ada ini, ada ini. Tapi gimana kalau ditanya orang, banyak yang bahkan nggak tahu Kristus, tapi sebenarnya waktu Yesus bilang melalui aku, ya, is very good kalau kita seorang pengikut Kristus, kita tahu di Bible. Tapi gimana kalau orang yang nggak pernah lihat Bible? So, Yesus itu datang dengan love and grace, cinta kasih.
So kalau orang ini, walaupun dia nggak pernah tahu kitab suci, dia nggak pernah dengar nama Yesus, tapi dia melaksanakan cinta kasih dalam hidupnya, actually dia punya hubungan dengan Tuhan. Kalau orang yang tahu Bible tapi malah If you realize, mencari, you know what happened that sometimes kadang-kadang kan lagi zaman sekarang ini kan banyak sekali Bible dicari kelemahannya lah apa segalanya ya kan. ya, itu adalah yang terjadi, yang justru yang dikatakan kayak engkau memuji aku dengan mulutmu, tapi bukan dengan hatimu. So lebih baik mulutnya nggak tahu, tapi hatinya tahu. Lebih baik gitu daripada dengan mulut ngomong, tapi hatinya sebenarnya nggak tahu di mana nih. Because God wants your heart. Kalau orang itu punya cinta kasih, sebenarnya mereka udah ada bibit untuk ke sana. Iya. And then everyone is different ya. Makanya saya bilang akan ada pancingannya dengan cara yang berbeda ke semua orang. Tapi ini kita balik ke Kristusnya ya. Kalau mau yang horor yang lain cerita. Kalau yang horor banyak cerita juga. Oke. Ya. Gimana? Ada lagi? Bingung. You have questions? Ada questions? Enggak sih. Enggak ya? Ya, tapi aku waktu itu pernah bukan ngeliat sih, kayak denger juga lagi waktu live in kelas 11 Live in di desa ya? di Desa Talunombo di dekat Wonosobo. Nah itu tuh dia punya kayak joglo, banyak gamelan gitu-gitu. Rumah keluarga aku tuh dekat banget, di sini rumah, di sini joglonya tinggal jalan. Terus pas sudah kayak tengah malam, aku tuh biasanya orang kalau hari pertama nggak bisa tidur, harus kebiasa dulu. Lagi merem-merem, denger suara gamelan, tapi kayak ya udahlah, malas nanggepin, tidur lagi, tiba-tiba ketidur. Terus dari situ pas pulang diceritain sama teman aku, banyak juga yang dengar, sama ternyata di rumah dekat rumah aku itu horor lah pokoknya gitu. Rumah yang kamu nginep di sana kan? Enggak, ini rumah aku, misalnya kayak 3 rumah ke samping itu katanya rumahnya horor gitu. Ada video apalah kelempar gitu. Oh. Ini ya sebelum kita tutup ya. So energi manusia itu ada ke positif sama ada ke negatif. Ke positif yang ya peace, grace, membantu segala macam. Yang ke bawah itu yang ya seven sins ya, envy segala macam. Actually the root of all evil kayak korupsi, pembunuhan apa segala macam itu sebenarnya adalah pecahan dari seven sins itu. Karena dia envy atau karena dia glutton atau karena dia Iya, 7 sins. tujuh Ya, sins. betul, Jadi benar. makin ke atas yang paling kuat tuh peace. Makanya orang zaman dulu peace be with you. Because they know. Ya kan, makanya waktu Yesus dengar John Baptist dipenggal, dia pergi berdoa, dia bilang, Tuhan, saya merasa jauh dari Bapa. Kenapa? Karena saat itu dia sebenarnya ada sesuatu feeling yang bikin dia nggak peace. Makanya dia harus membawa peace saat itu. Nah, so waktu orang melakukan suatu aktivitas di suatu tempat, itu energi mereka actually stay di situ. Jadi kalau ada ruangan yang isinya orang tiap hari marah-marah di situ, basically angernya akan ngendep di situ, residunya. Dan makhluk-makhluk itu yang negatif yang makan. Iya, benar. Nah, so makhluk negatifnya waktu makan, mereka seneng nih, wah ini buffet nih di sini nih. Jadi tiap kali orang datang karena mereka di situ juga nih, mereka akan membuat orang itu akan makin marah-marah lagi. Mereka nggak bisa punya kontrol dari kita kalau kita nggak kasih akses, tapi mereka bisa ganggu. Toto lu kepikir hal yang you nggak mau pikirin, lu tuh kepikir. Nah itu you tahu, kalau misalnya Toto you kepikir hal yang you nggak mau pikirin, tiba-tiba keluar, langsung you condemn the devil. Oh, I know this is your doing, be gone devil. Hilang. Coba aja. I mean, it sounds crazy, but it works. Terus, kalau kita ambil yang positif, juga sama. Makanya kalau you pergi ke gereja, itu di depan altar. Altar itu selalu ada 4 angel yang amazing banget. Jadi altar tengah nih selalu ada 4 begini. Setiap gereja yang saya pergi ada kayak gitu. Dan rata-rata dari mereka angel yang nggak punya sayap. Angel yang bentuknya priest. Tapi mereka dahsyat banget. Nah, so ada yang positif, negatif. Nah, kayak di ruangan gamelan itu, saya nggak terlalu bisa ngomong, tapi waktu orang ngelakuin itu, mereka nyanyi, mereka apa, ada dari certain feeling. Nah, makhluk-makhluk yang makan feeling itu, kadang-kadang ngelihat ada orang-orang dari luar yang energinya mungkin nggak gitu kena, dia mungkin ngeganggu. Nah, jadi residual energi dari manusia itu jadi makanan mereka juga. Nah, so itu Karena kan orang yang datang ke situ punya dengan segala macam problemnya, dengan segala Makanya macam kalau di kayak emosinya, yang di- apa segala ya. Ya. Apa kalau kayak apa sih tuh yang kalau di Holy Land kan suka ada yang suci kan, apa
berdoa, yang berdoa. Nah makanya kalau bisa tuh kalau berdoa tuh di situ jangan bercampur aduk energinya. Ada yang energinya nangis-nangis, ada yang energinya minta ini, ada yang marah tapi pokoknya. Nah itu sebenarnya tuh energinya bercampur aduk tuh. Makanya kalau bisa tuh kalau berdoa di suatu tempat yang sakral tuh kita bawanya harus yang positif. Jadi sebenarnya energi itu ada sih. Aku percaya sih ada itu. Oke, tapi gini kadang-kadang ya. Kayak contoh tadi nyambung ke tempat yang suci atau tempat ziarah atau apa terus kita nangis. Kadang-kadang itu bisa nangis sendiri. Ya itu karena bercampur. Di situ energinya bercampur. Ada yang nangis, ada yang kan pasti ada yang minta sesuatu terus nangis kan. Pasti ada lah dari orang beberapa orang dari semua orang yang ada yang bawanya mungkin mau buat happy buat kesejahteraan atau kebahagiaan atau juga mungkin atau ada masalah yang beban hidup ya ada masalah dibawa ke situ gitu. Tapi nangis itu juga ada beberapa macam. Sebentar, nangisnya itu kalau misalnya emosinya bercampur apa segala macam, pertanda itu baik atau enggak? No, it really depends. Gini. Kalau orang lagi sakit, ya, ada suatu cara untuk ngobatin orang sakit itu dengan cara detox. Tahu ya, cara detox. Jadi detox itu racun di badannya banyak banget. Begitu dia detox, racun itu waktu mau dikeluarin, racun itu harus lari ke darah dulu loh. Jadi orang yang lagi di detox, itu biasanya hari-hari awalnya itu sangat menderita. Dia bisa demam, dia bisa gemeter-gemeter, terus buang airnya parah banget. So it really depends. Spiritual detox is also very emotional. Jadi orang itu semakin ada banyak beban emosional yang begitu dia di spiritual detox, itu fisikalnya kadang-kadang nggak siap. Jadi nangis pun makanya ada yang beda. Ini hal yang sangat kelihatannya mirip, tapi beda. Ada yang nangis karena memang beban hidupnya besar banget, terus dia nangis karena dia menangisi hidupnya. Orang begini, actually dia belum melepas. Karena dia menangisi hidupnya. Dan dia masih berpikir itu sesuatu yang belum dia benar-benar lepas. Nah, orang yang udah benar-benar lepas, dia mengakui, okay, my life have a lot of problem, but God, you love me. Dan dia nangis dengan rasa kebebasan. Begitu Tuhan nyentuh, energy is not like, nggak kayak biasa. Itu orang begitu kena, itu nggak keterkontrol, orang bakal nangis sendiri. Ada yang sampai jatuh gelepak, Pak. Itu beda tiap orang. Because the glory of God is so strong. Makanya waktu Yesus tanya, apakah engkau Yesus? I am. 50 orang jatuh semua. Iya, iya. That is the glory of God. Gitu loh. Orang-orang itu langsung gepak semua 50 orang. Iya, iya. So, ini hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu. Ya kan? Jadi kayak istri saya itu kalau berdoa, itu sering banget nangis. Jujur. Tapi saya tahu dia bukan nangisin apa. Dia bilang dia lagi nyanyi lagu rohani, dia nangis. Saya bilang, lu kalau di gereja Katolik lu jangan nangis di gereja loh. Gua ketawa loh kalau nangis tengah gereja Katolik. Kalau gereja Kristen orang nangis banyak. Tapi kalau di gereja Katolik lu nyanyi lu nangis, waduh kayak dagelan kita. Jadi ditahan ya, saya bilang. So itu luapan energi. Saya waktu perang spiritual ada satu kali, it was quite heavy. So saat itu saya berdoa, saya nggak tahu mau gimana lagi. Saya berdoa, saya bilang sama Angel Michael. Saya bilang, Angel Michael, use me fully, terserah mau gimana. And he was a very different character. He is totally different. Itu cowok banget. So dia datang, dia teriak-teriak langsung. Dan itu ya, air mata saya nggak bisa berhenti. Dan kalimat yang keluar dari mulut saya waktu itu benar-benar kalimat yang saya nggak pernah ngomong. Langsung kata-kata pertamanya, dare you question the kingdom of my Lord. I never said anything like that, gitu loh, seumur hidup saya. Dan itu baru dia keluar. Dan memang waktu saya baca di kitab suci, Angel Michael itu memang teriak-teriak kerjaannya, Pak. Jadi dia teriak, saya pun kaget. Ini Angel kok teriak, ini saya gimana ya? Teriak kenceng banget sampai bergema kemana-mana. Itu langsung selesai. Tapi dia masih marah-marah, dia bilang, ada hari di mana saya akan datang sebagai diri saya. Bukan seperti lelaki yang you lihat sekarang. Dia ngomong sama spiritnya begitu. You lihat saya sekarang nih, laki-laki yang lu lihat ini nggak kayak gitu nanti. Saya akan datang. You mau kemanapun lu pergi, saya pasti temuin lu. Angel Michael is a very different character. Makanya dia kayak angel of war. Dan a lot of people yang exorcist,
mereka itu di-assign Archangel Michael untuk yang berat-berat. Very different character. So, very unique. Yesus is very cool. Nggak pernah lari-lari kemana-mana, selalu jalan. Kalau Archangel Michael is very different. Dia huha. Dia bawa pedang, bawa macam-macam ya. He's very huha. Dia tuh mighty lah. Dia fall from the sky kayak pokoknya keren deh, kayak anime deh gitu. Pokoknya gimana banget. Ya, but those are detailsnya. But yang paling penting kan sebenarnya buat teman-teman nilai moralnya, ya kan. Nilai visual itu, gue sering ngobrol sama temen kayak, okay, I saw things, but just let's have fun with it, gitu kan. Kita have fun aja di situ. Kenapa? Karena sesuatu yang gue lihat ini kayak lu nonton film bagus, keren ya, gitu kan. But by the end of the day kan you keluar dan lu pikir kayak, apa sih yang saya belajar dari sini? I think itu yang lebih penting daripada the details of the armor and everything. The story is make us better. Actually. Iya, itu kan. Yang paling dekat, yang paling penting adalah kedekatan dengan Tuhan. So, a lot of times I don't care orang tuh religious atau nggak religious or whatever, but kedekatan dengan Tuhan tuh akan terasa dengan sendirinya. Walaupun orang tuh bisa dia like very religious, dia ngelakuin sesuatu dengan sangat disiplin dan segala macam. Ritual. Yes, but it's a ritual. Yeah, it's a ritual. Yeah, jadi itu hanya jadi kebiasaan ritual. Tapi when you pray to God, actually it's like imagine kayak anak you ngomong sama you, tapi dengan bahasa yang udah dicatat rapi dan itu aja. Atau suatu hari anak you datang ke you dan bilang curhat, Dad, I got this problem. Dan dia speak heart to heart. Sebagai seorang ayah, you akan mau anak lu bisa speak heart to heart, right? So it's the same with God. When you're in trouble, it's okay, nggak usah tutupin. He knows. Oke. Kekuatan doa yang terakhir yang sebelum tutup ya, masih ada beberapa menit mungkin. Anggap begini, dosa kita ini utang. Pembayaran Yesus itu adalah kekayaan yang nggak ada ujungnya, infinite, ya. Dosa kita ini utang nih. Tuhan tuh mau bayarin utang kita. Tapi waktu ditanya, yo ada utang nggak? Papa yang kaya nanya ke anaknya, ada utang nggak? Nggak ada. Berarti apa? Berarti kita nggak ngakuin. Kita punya utang. Jadi walaupun kekayaannya dia infinite, dia nggak bisa gantiin bayarin utang kita. Dan kita nggak gendong utang itu sendiri. Sedangkan kalau kita berutang banyak nih, dosa banyak gitu kan. Tapi kita akuin dosa kita. Maka buat Tuhan itu nggak ada apa-apanya. Dibayarin semua. Pembicaraan cuma apa? Jangan lakukan lagi. Kayak ada perempuan yang ada pekerjaan kotor kan, dibebasin dan jangan lakukan lagi. Yang mau dilempar batu, orang yang tidak berdosa lempar batu pertama, kan dia bilang jangan diulangin lagi. Sebenarnya itu intinya. So waktu berdoa, it's okay kita hafal berbagai macam doa segala macam, but the most important doa yang keluar dari hati kita. Kita happy, kita nggak lagi stres, lagi sedih. Just share, talk to him like you talk to. I mean, he's a really good father. Dia bapak yang mau disalib di kayu salib untuk kita. So seumur hidup saya nggak pernah ada orang yang bilang, Rip, gue tolongin lu, gimana caranya? Gue disalib dah. Nggak ada yang rela disalib buat saya kecuali Yesus. So he's the one and only who actually do that. Yes. Yeah. So we have to treat him that way, karena dia udah habis-habisan buat kita. So kita juga be open. Ambil satu kotak, taruh semua dosa dan semua regrets dan semua rasa kita bersyukur dan segala macam, taruh di situ, taruh di bawah kaki salib Yesus. And the power will flow. Amin. 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 Udah, kita closing. Okay. Guys, thank you. Sharing yang cukup menarik sekali ya. Thank you. Banyak apa ya? Lalu lintas spiritual di sini. Okay, that's it for now. Thank you very much. See you Thank again. you. Bye bye. Sampai jumpa.